pahit dan es teh manis. Hari ini sangat seru. Ya, pembicaraan kita dari hobinya Bro AMP, ya, sampai masa tugasnya, masa persahabatan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Doni segala macam. ya, mudah-mudahan tahun 2024 ya. Pas, 8 kali berarti 2024 RI 1 yang ke-8 koyok gue kayaknya sih. satu yang ke-8. Lewat ini 8 kali lagi. Iya, 8 kali. Oh, itu bukan kebetulan ya. Iya, betul. Rencana Tuhan. Rencana Allah semuanya itu. Ya. Naik pasal 8 kali. Ada nih dong. Presiden kan 8. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi di Kopi Pahit Dengan es teh manis. dengan lewat tep-tep pas ini bersama dengan Bro AMP. Kenapa negara-negara lain tidak ingin Indonesia maju? Paham ya? Ya. Dan itu menjadi rebutan ladang bagi mereka. Apalagi nikel. Menguasai itu, untuk Iya, menguasai nikel. Indonesia Karena itu. nikel itu Nikah lah, benar. punya Indonesia hampir 56% nih. Itu Benar, seluruh benar. dunia kayak ini mincer banget Nah, dengan nikel itu. Maka dibikin Indonesia tidak sejahtera dengan cara-cara mereka. Nah, Yang mohon maaf kata, itu kejadian. iya. Makanya Pak Prabowo itu, mohon maaf dulunya itu kan rising star. Nah, Bisa-bisanya dituduh kudeta sama mertuanya kan benar, aneh. benar, benar. Kamu tahu nggak? Iya, benar. Ya, itu yang membuat saya semakin kuat ya bahwa jiwa beliau itu jiwa orang luar biasa. Nasionalisme. Saya pikir kapan saya punya kesempatan bantu beliau? Demi Allah tuh. Tapi gini, Bro, waktu zaman saya mahasiswa nih ya, ibaratnya dengar nama Prabowo tuh ngeri, ngeri sedap. Kayak gitu sama gue ngomong, emang bener itu orangnya keras ya katanya. Di luar tuh sebutannya Jadi- itu orangnya keras. Jadi, di Gitu. kalangan mahasiswa tuh zaman saya ini, nama Prabowo tuh ditakutin. Nah, Ya. Itu emang apa dia memang tegas, memang dia memang dapat tugas khusus apa terus saya, tapi kita clearin aja ya. Tapi pas setelah udah terjadi ini, ternyata kan clear. Banyak yang Iya. ini kayak Desmond ini si ini Pius ke sana Iya. gabung. Itu kan Iya. yang membuktikan ini ya. Kalau misalnya beliau itu niatnya jelek, Ah, nggak mungkin orang-orang yang sudah sama beliau itu mau kembali. iya benar. Iya nggak? Iya. Karena tahu perjuangan Pak beliau itu. Ya. Beliau disakiti, dia apa? Nggak ngomong, nggak pernah counter, tidak pernah sakit hati, nggak pernah sakit hati. tidak pernah iri. Ya, beliau cuma ngomong ini, sakit hati, iri, membuat energi saya habis. Saya nggak ada waktu energi untuk itu. Mantap itu memang. ya kan? Itu namanya mantap. Mantap, Bukan Bro. mantap, mantap. Makanya beliau selalu bilang, jiwa saya ingin saya wakafkan untuk NKRI. Oh. Ingat itu. Tahu nggak kalau wakapan? Wakapan tuh diserahin Allah udah. Udah pokoknya gelondongan terus Iya, semuanya iya. itu Beliau dari kaki sampai kepala. Yang saya melihat ya, saya memang bukan orang partai. Ah, Saya ingin membantu beliau bagaimana beliau menjadi orang yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. ah. Satu-satu jalan presiden, Iya betul. karena dia bisa mempunyai kebijakan yang sudah tahu banyak kekurangan-kekurangan. Nah ini kan ngeri orang lain, Iya. jangankan negara lain pun ngeri. Dan di bagaimana diganjal-ganjal, tapi beliau punya pikiran, sudah Bapak harus maju. Iya. Dan nggak ada urusan. Saya punya komunitas banyak, ya, tapi saya tidak akan melakukan secara umum. Iya betul. Kan orang per orang itu, Iya. tapi saya yakin lah perjuangan beliau itu tidak akan pernah sia-sia. Betul. Karena yang pertama ya dengan jiwa yang tulus ini, ya beliau itu mohon maaf sudah kaya raya. Betul lah. Ah. Selama ini yang saya lihat 1 Iya. tahun sama beliau, Iya. perjalanan ke sana kemari, nggak pernah pakai uang dinas, Loh, itu mau dinasti kemana pak? pakai uang pribadi. Oh. Ya gimana perusahaannya? Banyak ya. Oh, Iya makanya. gitu. Artinya Aduh. gini, beliau siap. Apa nih kita Terus- itu ya? Ya, dia kan selama 20 tahun mengelana itu jadi pengusaha itu kan Dan Iya, di luar udah. negeri, di luar negeri. bagaimana perusahaan mineralnya dan sebagainya. Dan sekarang lagi booming. Iya. Dia bilang saya tuh beliau ya salah satunya alhamdulillah Tuhan sangat adil gitu kan. Saya mendapat perusahaan mineral saya lagi booming. Artinya kayak gitu. Beliau maju tanpa bantuan orang lain. Iya. Di pendanaan Ah, mandiri udah kuat. ada ya. Ya, tapi kan memang perlu untuk penguatan
koalisi ya, untuk sinergi, memenuhi sinergi. energi itu penting, nggak bisa sendiri juga kan. Iya. Kalau membangun negara tidak bukan sendiri. Betul, betul. Nah, beliau akan mengajak orang-orang yang sefrekuensi, punya idealisme yang sama untuk nasionalisme ini, ya, untuk menjaga dari apa? Ujung-ujungnya kemakmuran rakyat. Iya. Tapi yang bikin saya kagum ya, saya lihat tuh bro ya, dia kan Pak Prabowo tuh pendidikannya di luar negeri, Ya. dari kecil ya sampai dulu Amerika terus. akhirnya masuk ke TNI. Bayangin sekolah di luar negeri, akhirnya jadi tentara. Ya. Mesti kan jadi direktur CEO, ya nggak? Buat apa ya? Lumpur-lumpuran. Ya, Itu kenapa? Ya kembali lagi karena panggilan jiwa. Nasionalis. Oh. Ya, jadi kalau sudah nasionalisme merah putih, apapun itu tabrak. Nah kalau dibilang dulu marah-marah, ya malah kan ada kapasitas. Iya, Dia benar. sebagai komandan, kalau nggak komandan itu salah satunya harus bisa marah. Lu mau jadi komandan Iya. harus bisa marah-marah. Aku nggak bisa. marah, Nggak saya bisa marah terus gimana? Iya. Apa lu? Itu salah satu ya. Harus bisa marah. Sebenarnya kan ada beberapa prinsip kepemimpinan. Tegas lah, tegas. Yang paling menonjol beliau ya sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai guru, sebagai kawan, sebagai teman perjuangan, itu sebagai pemimpin, Komplit. sebagai komandan, komplit Komplit gitu. yang dimiliki. Itu. Aku lihat juga ya sama anaknya dulu tuh deket banget. Ya namanya Enggak, anak. maksudnya ada nih tentara yang maksudnya sama anak tuh kayaknya gini, tapi dia maksud ke bapak banget ya dengan Iya. Didi tuh ya. Saya lihat Eh. apa dulu sering tuh ya di tanah di lapangan Banting tuh keluarganya Pak Harto suka ngadain kegiatan. Nah cucu-cucu dia tuh ngisi panggung dan aku sama Mas Hari Depret Oh, itu suka Panggung bantu. di siapa no? Agak Di- ini diatur kegiatan drama. Oh, musik. drama. Ya, Drama aku di Pak sini. Prabowo tuh suka datang, suka nonton, suka ini. Oke tuh, makanya gue deket banget. Terus ya dari sisi kemanusiaan ya, kan dulu tuh waktu saya zaman 2019 tuh saya lihat marah-marah di panggung, buah gitu Pak. Kan serem tuh. Saya dengar lagi Pak Prabowo suka melempar handphone, katanya. Itu benar gak sih? Maksudnya dilempar suruh nangkep, dikasih orang gitu loh. Jadi gini, kita jangan melihat hanya satu sisinya aja. Marah ada sebab. Ya gini, ini saya beliau ya. Sebab akibatnya. Sudah jelas saya suruh, oh ini ya kasih makan tuh orang. Sampai sini, nggak nyampe situ, kita kan nggak marah. Nah, mungkin belok, Nah, atau lain. berhenti di situ. Atau berhenti di sini. Sama Kan kesel. Iya, berarti wajar sampai tempat itu wajar. Ah, ojo. Mau tempeleng sama jenderal. Pernah nggak? Tidak, jadi ya, beliau itu menurut saya nggak pernah pelit dengan siapapun. Tapi masalahnya kan di bawahnya belum tentu juga Iya nyampe. benar. Iya. Ini yang terjadi beberapa waktu lalu kan, Iya. 2019 itu aku dengar gitu. orang jadi kiri gara-gara nggak Iya. nyampe. Ya, padahal beliau full supportnya. Mohon maaf, Iya. itu udahlah nggak perlu bicarakan. Yang jelas beliau tidak pernah marah itu Iya, sebab. saya dengar tuh dari orang-orang partainya beliau ya yang jadi apa tuh pengawas di tempat penusukan katanya nggak ada duit. Itu padahal sudah Betul. sama, semua sudah terima. Betul. Tapi kenyataannya Ya, itu urusan mereka lah. Mungkin ya. Tapi ini jadi tahu ya beliau beliau tahu ya. Makanya kami evaluasi sekarang. Makanya saya dengan komunitas di grassroots, saya berharap beliau bisa ngawal sampai TPS, bantu mengawasi. Apalagi kita relawan, kan gitu ya kan? Ini, nah tuh, saya Silakan. dulu. Masalahnya gini, Sinter. Masalahnya banyak Panggil saya Bro AMP. Bro AMP ya. Ya. Bro AMP. Masalahnya ini Bukan ada buat tempe. AMP. Oh, Kayak lapar kan? maksudnya ada selentingan dari ya grassroots lah. Yang katanya udah tua, katanya yang bukannya yang muda malah tua. Nah itu untuk mengkanter itu bagaimana Bro AMP Secara fisik, persiapkannya? Iya. Secara fisik Iya. sebenarnya kan Bro AMB kan deket banget ya yang lebih tahu ya. Secara fisik beliau gimana tuh? Bakal siap. Kenapa? Setiap pagi 40 menit dia renang. Masya Allah. Karena lo terbelah. Saya tiap kali misalnya subuh tidur ya. Bukan begitu renang. Ini Kering, kering gue. Paling alamnya emang Salah gitu. satu. Saya sayang dengan binatang peliharaannya. Sayang sekali tidak. Jadi kehidupan dia. Ada kucingnya ya? Macam-macam banyak beliau. Beliau itu apa ya? Sangat humanis ya. Iya. Sangat humanis dalam arti apa yang disentuh beliau itu beliau totalitas. Oh. Saya yang di Hambalang ya. Itu namanya camp, misalnya camp lah ya Iya. untuk partai beliau. Itu lengkap untuk ada sport
untuk meeting, untuk kayak gedung bioskop gitu, kemudian juga banyak sekali. Dan salah satu hobinya beliau kan berkuda, pacuan kuda. Iya, betul. Itu kudanya ya, mohon maaf, makanya helm saya kalah. Mungkin buat ketika beli rumah saya habis kan. Tapi itulah sayang, ada yang menunjukkan ke binatang itu Sama binatang aja saya, apalagi sama masyarakat kita. Nah, kalau itu. bilang marah-marah itu orang karena tidak suka, Ya, takut ketok. Iya. Mohon maaf. Iya betul. Itu aja lah. Bro, terus dari segi religi, ya kan ya, kalau saya lihat kan dia pendidikannya luar negeri, ya kan? Ya, yang saya dengar kan Pak Prabowo tuh dia mualaf ya. Sekarang berarti kan Indonesia tuh memang ini ya, agamais gitu ya. Sampai dulu kemarin dia didukung sama banyak ulama-ulama juga. Ya akhirnya pas masuk dengan Pak Jokowi dia ditinggalin sama ulama-ulama yang dibilang ini. Nah, secara secara religi ya, Pak Prabowo tuh mungkin bro bisa biar orang pada tahu nih yang nyangka dia tuh nggak pernah sholat gitu loh. Saya juga pernah menyangka dia mah mualaf nggak pernah sholat paling gitu sebetulnya. Itu gimana bro? Itu yang saya sedih ya. Orang jas itu jas pintas. Ya, apakah orang mualaf terus nggak sholat? Yang Islam asli aja belum tentu. Saya sendiri ya. Kalau ke kunjungan sama beliau, itu sempatkan sholat. Giliran misalnya dengan ulama ya sama-sama. Sama kayak kita semua. Dan bahwa kekuatan itu hanya Tuhan yang bisa menggerakkan. Beliau sadar sekali itu. Jadi nggak pernah dia tinggalkan seperti itu. Jadi kalau ada yang berpikir tidak sholat kalau besar misalnya itu terlalu naik orang menilai. Karena apa? Menilai itu karena ketidaksukaan. Jadi Pak Prabowo sholat terus suruh ngomong, aku sholat, beliau ya itu. membantu apapun, Ya. nggak pernah diekspos, Diceritakan ke orang nggak lain. pernah. Tuh. Itu yang benar itu. Jadi beliau untuk apa diekspos? Dikira pencitraan, nggak pernah lakukan itu. Apa ya saya? Beliau, mohon maaf ya, saya ngasih motor 100 di tiap Kodam. Memang belum semuanya merata ya. Tapi itu semua apa? Semua dia lakukan dengan ketulusan. Walaupun sebagian juga ada dana dari anggaran ya kan. Tapi kan beliau temannya banyak. Kemudian sekarang beliau punya ide akan membuat mobil nasional. Mobil nasional. Bisa dibayangkan 10.000 mobil nasional berarti kita sudah punya pabrik. Nah, dengan beliau akan memberikan pabrik itu karena kontennya 70% itu wajib milik Indonesia. Sehingga kita berhak. Awalnya beliau ditawari dengan negara X dengan iming-iming fee-nya sekian. Terus mobil yang dibuat ini lebih mahal. Beliau pilihannya apa? Indonesia. Gak apa-apa mahal, tapi Indonesia kan yang membanggakan. Gitu. Iya. Semakin segitunya beliau kan, artinya dia sekarang membesarkan industri pertahanan itu di sana ya. Ada PT LAN, kemudian PT PAL, Pindad, kemudian Pindad, saya bagian dari untuk memberikan masukan dan sebagainya karena di bidang saya ya. Pindad ya. Saya kan kepala staf khusus ya. Kepala Satgas Refubis atau percepatan alutsista. Jadi di bagian saya juga. Terus sekarang bikin munisi 1 miliar. Sekarang baru terrealisasi 5.000 sekian, 500.000 sekian juta. Ya, artinya apa? Beliau ada keinginan ini. Bahkan di tiap pulau juga akan membangun pabrik-pabrik munisi. Terus siapa yang bangun? Siapa yang mampu? Itu kan lokal, masyarakat lokal. Artinya beliau punya kesempatan. Jadi industri pertahanan itu semata-mata memang berikut. Itu berarti memang nilai-nilai nasionalismenya Pak Prabowo tuh nggak bisa dihindari ya. Nggak dirayakan mungkin kalah saya mungkin. Terus Pak Prabowo tuh olahraganya apa sih? Beliau berkuda toh. Iya. Kuda, jalan kaki, renang itu yang utama. Beliau renang itu kebutuhan. Kalau dia misalnya Kalau renang kebutuhan, kalau pagi nggak renang, sore lakukan beliau atau malam. Pasti ya. Rumah ya. Pasti ya. Itu jadi kalau Mas Boy kemarin juga berenang di dalam rumah, cuman banjir. terus kali pada hilang. Bro, kalau masalah makanan nih, kan beliau lama tuh di luar negeri ya. Doyan makanan Indonesia? Nggak pilih beliau. Apa? Gado-gado? Sikat. Geredo? Bacem? Namanya tentara pernah
dinas di mana-mana kok. Saya Kalau makannya luar negeri terus dinasnya di Papua, caranya gimana? kan ada sekarang banyak sekolah di luar negeri, ya nggak? Pas balik ke Indonesia, gayanya bukan NKRI. Itu bukan nasionalis. Kayak gitu. Kalau Pak Prabowo Beliau memang- beda. Dia memang banyak di luar negeri ya, Ah. di Kanada dan sebagainya. Tapi dia kan ambil yang positif. Apa yang baik untuk negara ini? Ya. Kan gitu. Saya contoh ya, saya sering ke luar negeri. Ada 17 negara saya datangi. Ah. Walaupun bahasa Inggris saya mesti pelegotan ya. Tapi dari sisi ada hal yang bisa diterapkan di satuan kita. Misalnya dengan prajurit, nggak terlalu banyak ngomong banyak. Kalau ngomong banyak, duduk dulu. Supaya kita mendengar baik. Lepaskan kopel. Baru kita ngomong banyak. Ah. Kalau ngomong sedikit ya sudah seperlunya. Hmm. Lalu sekarang briefing, saya kan hobi goes ya. Briefing sama prajurit saya, sama staff saya saling goes. Selesai sambil makan sedikit, oke, saya beres sudah. Jadi waktu saya nggak habis di kantor. Ya. Nah, beliau situnya gitu orang lapangan. Tapi gini ya bro ya, kita tahu ya waktu jadi tentara masih aktif Pak Prabowo, ya nggak boleh dibilang tentara yang wangi. Saya pernah dengar dari teman-teman aktif saya nih, Aktivis. Pak Prabowo tuh tentara yang wangi. Tapi sama anak gua, care nggak sebenarnya? Enggak tentaranya. Ya wangi maksudnya udah, Apa? maksudnya wangi dalam hal ini, ya maksudnya kan ada tentara yang maksudnya yang ini bermerek, ini dia. Tapi gimana dengan Prabowo kan sebagai anak orang kaya nih, berarti wanginya itu ya, sebagai anak orang kaya, mantunya presiden. Tapi sama prajurit gimana? Sama anak buahnya? Kan sudah saya sampaikan. Yang tadi udah. Ya maksudnya Iya. Dia Jadi lebih- gini, Ah, kamu lihat yang saya pakai, gitu kan? Sama. sama. sama Jadi yang dipakai beliau sama itu sama. Dia nggak bedain ya, Dari sepatu sampai kaos dalam. emang jatahnya dari TNI ya? Iya. Iya. Tapi ya kadang-kadang ada yang kelebihannya ya di scan. Iya. Tapi bahannya sama. Oh, berarti nggak pernah dia pendek luar negeri ya? Dia bukan prajurit TNI dong kalau gitu kan. Iya. Makanya. Tentara Amerika, tentara Nah, itu yang saya mau maksud gitu. Jadi Maksudnya dia bahan aja baju beda. seragamnya kan sama gitu. Mm-mm. Itu nggak beda gitu. Jadi Berarti memang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. ya. Oke, kita masih di podcast 08 Prabowo di Kopi Pahit dan es teh Teh manis manis. bersama masing Letnan Jenderal Purnawirawan Bro AMP. Jos ikan kalian. Oke, 3 kata agar rakyat Indonesia yang belum cinta akan menjadi mencintai Pak Prabowo, Yang belum tahu, yang belum tahu jadi bisa tahu. benar-benar tahu. Gitu. Nah itu silakan sebagai sahabat Bro AMP kasih tahu ke masyarakat, ke rakyat Indonesia ini. Silakan Bro. Jadi 3 gini kata ya. tuh. Iya. Ini. Beliau kenapa saya bilang sahabat? Karena beliau sahabat semua orang. Wow. Berarti kalau Maksud saya dong sahabat dong. Iya. Oh gitu Ya ya. kan? Tapi sebagai senior saya tetap akan menghormati beliau. Oh iya. Tuh, jadi karena kata sahabat itu sangat universal, artinya beliau bisa menggandeng semua lapisan. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat sisi pribadi beliau, ya, saya tidak pernah ragu. Kenapa? Ketika saya pensiun, tiba-tiba dipanggil beliau, dan saya tidak tahu itu mau apa, ternyata saya dapat tugas khusus dari beliau untuk menangani masalah darat. Kemudian di sisi lain, ya saya melihat beliau ingin maju dan sebagainya, kan cerita juga ke kami, kenapa tidak? Yang di hadapan saya jelas-jelas menghormati saya, terus yang kedua merah putihnya jelas, ngapain orang lain? Terus beliau punya orang konsep, satu-satunya calon yang punya konsep beliau loh. Iya benar. Ingat itu? Saat ini ya. Saat ini ya, saya belum lihat yang lainnya. Boleh yang lain ngetop belagu-belagu, tapi yang punya konsep, dan beliau tidak pernah pamer. Gitu. Nah, kenapa nggak harus total itu? Kemudian yang kedua, dalam buku Paradok itu, dia menyoroti sumber daya alam. Gak apa-apa, warga yang ngerti ini. Kenapa ada Paradok ini? Tulisan tangan beliau sendiri, tulisan sendiri itu ya. Disampaikan bahwa global ya, bahwa sumber daya alam bangsa Indonesia itu sangat berlimpah. Sangat luas. Tetapi sampai detik ini tidak semuanya dinikmati oleh rakyat. Hanya kelompok tertentu, segelintir orang yang merasakan. Makanya berbagai cara jangan sampai beliau maju. Ya. Kalau itu maju kan Wah. pukul rata tuh gak ada urusan. Tempat dikasih Intinya, rakyat semua. iya, artinya gini. Nah, dengan sumber daya yang alami yang besar ini, maka dengan tadi ingat itu pasal 33 itu, bumi, air, dan jalannya adalah sebesar-besarnya dikuasai oleh Negara. negara dan sebesar untuk pembangunan rakyat. Hayat hidup bermakna. Nah, yang untuk pembangunan itu nggak dapat.
Contoh gini, belum ada. contoh gini di laut satu hari kita berapa ratus ton yang dicolong. Oh iya, Kita nggak berdaya. di laut Cina Selatan ya. Makanya semua laut iya, kita. iya. Makanya beliau kenapa jadi Menhan? Awalnya beliau itu setelah selesai dinyatakan kalah, ya ini kita ikut ya, Ya. dinyatakan kalah, ya sudah beliau nggak membuat polemik karena itu institusi nyatakan, sekalipun mungkin dicurangi dan semua itu tanda kutip ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang saya melihat beliau sampaikan itu, terus suatu saat diminta oleh kabinet Pak Jokowi ini ya untuk bergabung. Beliau tidak mau, tidak mau, Pertama nggak Nggak mau. mau. Terus ditunjuklah orang dari partainya. Silakan kalau mau tetap kita bukan oposisi. Nah, kan salut kita ya kan. Kemudian tetap tidak mau. Beliau akan dijadikan salah satu Menko. Makin nggak mau beliau. Kalau boleh milih, saya minta menjadi Menko. Oh, Itulah pilihan beliau. karena bidangnya. Nah, sejak jadi Menhan itu orang tidak tahu latar belakang apa, ya mungkin menolak pada ulama, ya mungkin digosok-gosok nggak ngerti. Iya. Dikira pengkhianat. Iya, betul. Bukan. Kalau beliau nggak masuk kabinet, nggak akan ada perubahan TNI. Betul, betul. Sekarang beliau beli di bidang angkatan laut, di angkatan laut. Udah 41 kapal yang dibeli. Kapal perang. Iya, Iya. yang in proses. Ya. Iya, saya Kemudian, dengar ya. udah datang berapa. Iya, sudah datang, ya. Sudah datang Kemudian, berapa itu. Apa? Angkatan udara. Nah, Berapa Hercules pesawat? kemarin. Hercules yang Iya. baru tuh ya. Rapale, Oh. macam dibeli tuh, Oh. ya. Memang ada proses ya. Iya. Mungkin yang menikmati nanti Menhan berikutnya. Iya, benar. Nggak Iya. masalah. Tapi memulai dia, beliau itu. Terus di darat banyak alutsista, kebetulan saya membidangi juga. Termasuk pembelian munisi, belian tantis dan sebagainya. Artinya beliau betul-betul ingin menghidupkan mana ada negara yang kuat, tidak ada angkatan senjata yang letoy ya. Betul. Nah, kalau angkatan senjatanya kuat, maka otomatis negara akan aman dan makmur. Nah, kalau ada pejabat, tokoh politik ngomong tidak akan ada 10 tahun atau 20 tahun ada perang, itu omong kosong. Artinya nggak berpikir. Oh. Ukraine sama Rusia aja pak, nggak Iya. prediksi. Tiba-tiba Setahun perang, Pak, ya. ya kan? Apa kita mau nunggu 10-20 tahun? Iya, betul. Karena pikiran licik, pikirannya itu makanya di Kementerian Pertahanan ini agak dipersulit biaya itu, pembelian itu. Pembeliannya. Ya, jujur aja saya bicara beliau, kasihan beliau itu. 3 tahun ini nggak sempat beli apa-apa, tapi sudah beliau action ya. Bukan, baru akhir ini bahwa kebutuhan kita sangat mendesak. Jangan ngimpi, kita ini perang hanya cuma berapa menit doang. Iya kan. Tapi kekuatan kita kan, kenapa ada Komcat dan sebagainya itu untuk perang semesta kita. Oke tuh. Di samping nanti di masa damai, Komcat itu untuk membantu masyarakat, lahan itu, ketahanan pangan itu. Yang saya dengar sekarang ini beberapa pensiunan jenderal berkumpul ya. Iya. Berkumpul untuk mendukung Pak Prabowo. Iya. 08. 08 di luar jalur partai. Iya. Itu nggak bertentangan sama partai nantinya. Ada crash nggak Iya. sama partai dengan yang di luar ini? Enggak lah, kan gini, semua orang punya pilihan, ya kan? Punya pilihan, apapun itu. Saya masih dinas saja, mau pensiun 2 tahun sudah dicari-cari orang. Jadi apa? Partai X. Wah. Ya, tapi saya tolak. Be. Kenapa? Saya naik sampai bintang 3 ini tidak dengan orang-orang tertentu kok. Karena itu kemurahan Tuhan, Oh iya. karena kerja kita. Dan kita nggak sombong ya, semua itu karena Tuhan. Betul. Nah, terus tinggal manisnya terus diambil. Dicomot Terus comot habis aja. itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dicocok orang partai, mohon maaf nih. Iya. Nah, disuruh sana sini, kalau institusi udah kena partai, mohon maaf, tidak semuanya memang baik, tidak Iya. semua itu nggak baik ya, tetapi kenyataannya Iya. itu TNI sendiri nyetir kita. Nah, supaya mandiri TNI itu harus bebas dari partai, Betul. partai politik apapun. Iya. Nah, pilihan saya kenapa? Saya memilih tidak ke partai sampai saat ini, tapi saya melihat situasi Indonesia saat ini, nanti pergantian Pak Jokowi ini siapa lagi yang paling pantas? Iya betul. Nah, sementara saya lihat figur Pak Prabowo, Iya benar. jiwa kesatrianya, Iya. nasionalismenya, kemudian ketahanan menderita dalam arti untuk bisa menerima, Iya. dan apalagi dirinya itu betul-betul sudah mewakafkan untuk Iya. harta bendanya dia pikir. Tidak pernah sakit Iya, hati. bahkan Hambalang itu niatkan akan menjadikan sekolah unggulan. Iya. Ya sekarang keunggulannya Pak Prabowo satu ketua partai Iya. Ya, yang bakal tidak digede, ya nggak? iya betul. Uangnya banyak, secara finansial. Hmm. Rasa cinta kepada tanah airnya udah Betul. diuji. Udah nasionalis. Malah siapa yang ngomong tuh? Gus Dur ngomong apa?
Ah, biasa. Apa gue tuh bilang? Ikhlas yang benar-benar ikhlas itu siapa? Di MPR ini. Nah. Cuman Prabowo. Nah, Gitu. itu aku ingat itu presiden saya itu dari PKB, dari NU. Kan gitu ya, dia kan tergana aja. Pak Gus Dur almarhum itu kan kebetulan waktu meninggal saya dan Nah, Oh, lu cara dia Gus Dur. irupnya. Saya tahu persis tuh betapa beliau sangat diikuti oleh umatnya. Umatnya, iya benar. Ya, gitu. Begitu termasuk saya. ya, Saya juga begitu umat. dikubur selesai, Ah. belum selesai Pak SBY keluar. Itu tanah kuburan itu diambil orang tanahnya, Diambil, dibuat Bapak. kertas kresek. Iya. Tapi kenapa bawa kertas kresek? Wah, saya marah situ, pedang saya mau dibuat. Kamu ambil tanahnya habis kamu gitu kan? Untuk apa aku tanah itu? Kamu apa sama dengan sirik kamu ya? Saya panggil dan timbul lagi. Pangkat saya masih letkol. Jadi begitu upacara kasih kolonel. Oh, naik. Kasih kolonel cuma sehari. Habis itu balik lagi ke letkol. Dan upacara doang. Itu atasannya bilang, asisten saya, Tok, udah selesai upacara? Sudah. Oh, ganti pangkatmu. Bukan terus. Kamu nikmati kolonel. Jadi di jalan saya dilem. Itu, Pak Isi tadi, kalau saya itu di bawa lem kastol itu lah. Karena di dada. Di dada saya. Sampai Itu sekarang artinya gini, itu. pengikutnya sangat luar biasa ya. Iya. Jadi omongan beliau tuh Didengar sangat benar. kan nih orang yang paling jujur di dunia ini dan tulus ikhlas hanya satu, Prabowo Subianto. Prabowo sih. Nggak salah, yang kenyataan begitu. Polos dan demo tuh bukan rekayasa. Dan itu pun bukan konteks yang lain kan, dia jago kan, dia Iya, masih bukan. presiden kan. Iya. Nah, itu Gitu. dia. Makanya Karena Gus Dur itu beliau itu ngomong itu bukan hanya dari bisikan. Memang saya tahu sih. Sampai teman saya bisa ini soalnya tahu nih. Iya kan? Dia nih. Terbalik. baru. Yang dari Prancis terbaru. Artinya menyambut nih aura Ya, Prabowo ya. kita. Udah. Tidak bisa. Jangan-jangan beliau ada nih. Jangan-jangan denger nih. Iya. Ada yang bawa. Iya. Jangan pakai ada talking apa apa. Denger. Ada 3. Main pas 3 loh. Main pas 3 di acara podcast 08. Berapa bu? Pak, kita di sini Pak. Lihat, dia baru kentang di sini. Kayak ini kalau acara ini ditutup flypass tuh habis selesai. Gitu kan. Oke, berarti sudah ini makin dari ujung acara ini. Sudah. Tuh, lagi Pak. Ini mungkin lagi. Yang kemarin itu saya pulang. Jemput Abdul Hakim. Tugasnya kelamaan. Saya belum ke kantor. Oke. Para penikmat kopi pahit dan es teh manis, hari ini sangat seru. Ya, pembicaraan kita dari hobinya Bro AMP, ya, sampai masa tugasnya, masa persahabatan dengan Pak Prabowo, Dengan Pak Doni segala macam. ya, mudah-mudahan tahun 2024 ya. 8 kali berarti 2024 Pas. RI 1 yang ke-8. Oh ya gue kayaknya sih. satu yang ke-8. Lewat ini 8 kali lagi. Iya, Semua itu bukan kebetulan ya. Iya, betul. Rencana Tuhan. rencana Allah semuanya itu. Naik pasal 8 kali. Ya kan? Ada nih kok. Presiden kan 8. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi di Kopi Pahit Dan es teh manis. dengan tema tema ini bersama dengan Bro AMP Dan boy kentang. dan Hei Sabara. Eng. Salam NKRI dan memainkan 08 Pak Prabowo 2004 menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang Luar biasa. ke-8. Sudah saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aduh. Pusapnya lu telat lu. Wow,